Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanaria dengan NIM 2232021009. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Hukum. Di sini yang pertama ada mengapa orang memutuskan untuk menaati hukum dan melanggar hukum. Ada beberapa alasan utama mengapa orang memutuskan untuk menaati hukum. Yang pertama, kesadaran moral dan etika. Banyak orang menaati hukum karena mereka percaya bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai moral yang mereka anut. Mereka menganggap menaati hukum sebagai hal yang benar dan sesuai dengan prinsip keadilan. Yang kedua, kebutuhan akan ketertiban sosial. Orang memahami bahwa hukum diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang teratur dan aman. Tanpa kepatuhan pada hukum, akan terjadi kekacauan sosial yang merugikan semua pihak. Ketiga, takut akan konsekuensi. Hukum memiliki sanksi dan hukuman bagi pelanggarnya. Banyak orang mematuhi hukum untuk menghindari sanksi seperti denda, penjara, atau konsekuensi negatif lainnya. Keempat, pengaruh sosial dan budaya. Kepatuhan hukum sering dipengaruhi oleh lingkungan sosial, pendidikan, dan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat. Orang cenderung mengikuti norma sosial yang berlaku. Yang kelima, manfaat pribadi dan kolektif. Menaati hukum memberikan kepastian dan perlindungan hak-hak individu. Secara kolektif, kepatuhan hukum menciptakan stabilitas yang mendukung kemajuan ekonomi dan sosial. Keenam, legitimasi sistem hukum. Ketika masyarakat percaya bahwa sistem hukum berjalan secara adil dan efektif, mereka lebih cenderung untuk mematuhinya secara sukarela. Yang terakhir, kesadaran sebagai warga negara. Banyak orang memandang kepatuhan hukum sebagai bagian dari tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang baik dalam sistem demokrasi. Kemudian, eh, yang kedua yaitu faktor yang mendorong orang melakukan pelanggaran hukum. Yang pertama ada faktor ekonomi, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar karena kemiskinan atau pengangguran, keinginan mendapatkan keuntungan dengan cara cepat, ketidakmampuan mengakses sumber daya legal. Kemudian yang kedua ada faktor sosial, pengaruh lingkungan dan pergaulan yang negatif, kurangnya pendidikan dan pemahaman hukum, tekanan dari kelompok atau komunitas tertentu, nilai-nilai sosial yang melemah dalam masyarakat. Kemudian ada faktor psikologis, masalah kesehatan mental atau gangguan emosional, trauma atau pengalaman masa lalu yang tidak terselesaikan, kontrol diri yang lemah, pencarian sensasi atau tantangan. Kemudian ada faktor situasional, adanya kesempatan atau peluang untuk melakukan pelanggaran, kondisi darurat atau tekanan eksternal, merasa tidak ada pilihan lain yang tersedia. Yang terakhir, ada faktor sistemik, ketidakadilan dalam sistem hukum dan sosial, korupsi dan lemahnya penegakan hukum, kesenjangan ekonomi yang lebar dalam masyarakat. Ini penting untuk dipahami bahwa keputusan untuk menaati atau melanggar hukum seringkali merupakan hasil dari interaksi kompleks dari berbagai faktor tersebut. Pemahaman akan faktor-faktor ini penting dalam upaya meningkatkan ketaatan hukum di masyarakat melalui pendekatan yang komprehensif, mulai dari pendidikan hukum,
hingga perbaikan sistem penegakan hukum. Kemudian dari soal kedua, bagaimanakah hukum yang baik menurut saudara? Menurut saya, hukum yang baik memiliki beberapa karakteristik yang penting. Yang pertama ada keadilan. Hukum harus menjamin keadilan bagi semua pihak tanpa diskriminasi, melindungi hak-hak dasar setiap warga negara, dan memberikan sanksi yang setimpal dengan pelanggaran. Yang kedua, ada kepastian hukum. Aturan hukum harus jelas, tidak multitafsir, dan diterapkan secara konsisten. Tentu saja, ini memberikan kepastian bagi masyarakat tentang apa yang diperbolehkan dan yang dilarang. Yang ketiga, ada kemanfaatan. Hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya segelintir kelompok saja yang merasakan kemanfaatan tersebut. Tujuannya untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan sosial. Yang keempat, ada responsif. Hukum perlu mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, namun tetap menjaga nilai-nilai fundamentalnya. Yang kelima, efektif dalam pelaksanaan. Memiliki mekanisme penegakan yang jelas dan aparat penegak hukum yang berintegritas untuk memastikan hukum tidak hanya baik di atas kertas, tapi dalam kenyataannya juga. Yang keenam, mencerminkan nilai masyarakat. Hukum sebaiknya selaras dengan nilai-nilai budaya dan moral yang dianut masyarakat, sambil tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal. Dan yang terakhir, transparan. Proses pembuatan dan penegakan hukum harus transparan dan dapat diawasi oleh publik untuk mencegah penyalahgunaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.